Manajemen pembatasan cairan. Tujuan manajemen cairan: 1. Menjaga peningkatan berat badan normal atau kering selama interval hemodialisis. 2. Mengetahui jumlah cairan yang dibutuhkan setiap hari. 3. Pasien mampu mengatasi rasa haus dengan benar. Pembatasan cairan harian. Pembatasan asupan cairan perlu dilakukan seiring dengan menurunnya kemampuan ginjal. Karena jika pasien penyakit ginjal kronik mengkonsumsi terlalu banyak cairan, maka cairan menumpuk di dalam tubuh sehingga mengakibatkan edema atau pembengkakan. Berat badan antar dialisis atau IDWG. Kenaikan berat badan antar dialisis atau interdialytic weight gain merupakan indikator untuk mengetahui jumlah cairan yang masuk selama periode interdialitik yang dimanifestasikan dengan peningkatan berat badan. Kenaikan berat badan antar dialisis atau interdialytic weight gain juga dapat diartikan sebagai selisih BB atau berat badan sebelum HD saat ini dengan BB setelah HD sebelumnya. Batas kenaikan IDWG yang dapat ditoleransi oleh tubuh tidak boleh lebih dari 3% dari berat badan kering. Berat badan kering. Berat badan kering adalah berat badan tanpa penambahan cairan yang berlebihan di dalam tubuh, sehingga merasa nyaman, tidak mengalami sesak nafas, serta tekanan darah normal. Bagaimana mengetahui bahwa berat badan kering sudah tercapai? Berat badan kering sudah tercapai apabila 1. Tekanan darah berada di dalam batasan normal setelah dialisis atau sebelum sesi dialisis berikutnya. Tidak mengalami pusing atau kram antara sesi dialisis. Tidak mengalami pembengkakan pada tubuh seperti bengkak di kaki, mata kaki, lengan, tangan, atau bagian tubuh yang lainnya. Dapat bernafas dengan nyaman dan mudah atau tidak sesak nafas, bahkan saat tidur di malam hari tanpa bantal atau penyangga kepala. Dampak kelebihan cairan. Kelebihan cairan dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti 1. Kenaikan tekanan darah atau hipertensi. 2. Bengkak atau edema, terutama bagian kaki. 3. Sesak nafas, atau paru-paru dapat terisi cairan. 4. Kerja jantung semakin berat, atau pembengkakan jantung. 5. Tekanan darah turun saat hemodialisis, atau cairan yang diambil banyak. Bengkak atau edema. Edema adalah membengkaknya bagian tubuh tertentu karena terdapat penumpukan cairan berlebih. Bagian tubuh yang paling sering mengalami pembengkakan adalah kaki. Namun juga bisa terjadi pada seluruh tubuh, mulai dari lengan, perut, kaki, hingga organ vital seperti paru-paru. Terapi yang dapat dilakukan untuk mengurangi edema atau bengkak pada kaki. 1. Elevasi kaki 30 derajat atau meninggikan kaki 30 derajat. Posisi elevasi kaki 30 derajat adalah posisi di mana kaki disetting atau diatur dengan posisi 30 derajat lebih tinggi atau melebihi tingkat jantung, sehingga aliran darah balik pada jantung akan menambah dan penumpukan darah tidak terjadi pada ekstremitas bawah atau kaki. 2. Ankle pumping exercise. Ankle pumping exercise atau latihan memompa pergelangan kaki adalah latihan dengan cara menggerakkan pergelangan kaki secara maksimal ke atas dan ke bawah, disertai dengan meninggikan kaki jika terjadi pembengkakan kaki untuk memperlancar sirkulasi darah sehingga dapat menurunkan pembengkakan. 3. Kontras bath atau rendam kaki. Kontras bath merupakan terapi rendam kaki sebatas betis secara bergantian dengan menggunakan air hangat dan dilanjutkan dengan air dingin, di mana suhu air hangat antara 36,6 derajat Celcius hingga 43,3 derajat Celcius dan suhu air dingin antara 10 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Hipertensi. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah mencapai angka melebihi 130 atau 90 mmHg. Hipertensi disebabkan komplikasi yang terjadi pada pasien gagal ginjal kronis karena akibat dari penimbunan atau kelebihan volume cairan dan efek penurunan enzim renin yang dihasilkan oleh ginjal untuk mengontrol tekanan darah dan menjaganya tetap stabil. Tanda dan
Gejala hipertensi yang harus dikenali oleh pasien gagal ginjal kronis antara lain: 1. Sakit kepala atau migrain yang biasanya diikuti rasa nyeri. 2. Terasa berat di bagian tengkuk. 3. Mata berkunang-kunang atau penglihatan kabur. 4. Terasa lemah atau kelelahan. 5. Sulit tidur. Sesak nafas. Pasien gagal ginjal kronis yang mengalami hemodialisa sering mengalami sesak nafas yang biasanya didominasi terjadi pada malam hari ketika beristirahat. Sesak nafas biasanya ditandai dengan kondisi terasa nyeri pada dada, napas memendek, hirupan serta hembusan napas terasa cepat, dan tenggorokan terasa seperti tercekik. Sesak nafas pada pasien gagal ginjal kronis terjadi karena 1. Kelebihan cairan di dalam tubuh yang berimbas pada edema paru atau adanya cairan di dalam paru-paru. 2. Anemia atau kekurangan sel darah merah. Sel darah merah penting untuk menghantarkan oksigen ke seluruh sel di dalam tubuh. 3. Peningkatan kreatinin pada penderita gagal ginjal akan membuat darah sulit menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Pertolongan pertama untuk mengurangi atau menghilangkan sesak nafas pada gagal ginjal kronis. 1. Memakai baju yang longgar. 2. Baringkan tubuh setengah duduk atau dengan meninggikan bagian kepala menggunakan bantal. 3. Hindari tidur dengan posisi berbaring sempurna, karena posisi tersebut akan memperberat atau menyulitkan bernafas. Tips hemat air. 1. Mengkonsumsi obat dengan makanan. 2. Gunakan gelas yang kecil saat minum. 3. Lakukan perencanaan dan pembagian cairan yang akan dikonsumsi dalam sehari. Tips mengurangi rasa haus. 1. Hindari makanan dengan rasa asin dan pedas. 2. Konsumsi garam dan penyedap rasa atau MSG. 3. Menghisap atau mengkulum es batu. 1 es batu setara dengan 30 ml. 4. Berkumur dengan air putih, tidak ditelan. 5. Untuk merangsang produksi saliva, hisap irisan jeruk limon atau jeruk bali, permen karet rendah kalori. Tips menimbang berat badan. 1. Ukur berat badan tiap hari sebelum makan pagi atau sesudah BAB dan BAK. 2. Siapkan timbangan berat badan, pastikan jarum berada di angka 0. 3. Gunakan pakaian yang sama atau pakaian yang beratnya sama. 4. Mintalah orang lain untuk memastikan hasil yang dibaca sudah benar. 5. Catatlah pada buku harian.